Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita bisa berjumpa kembali walau tetap masih di pembelajaran dari rumah. Materi kita kali ini masih di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Kita lihat dulu terjemahannya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Itu terjemahan yang Bapak baca kembali dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi kandungan dari ayat tersebut menurut buku paket yang ada di kalian juga ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari satu keturunan yaitu Adam dan Hawa serta menjadikan dari mereka bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berbeda warna kulit, bukan untuk saling mencemooh tetapi untuk saling mengenal dan menolong. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan tersebut sebagai sunatullah sekaligus ujian untuk mencapai derajat tertinggi di sisinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan atau kekayaannya. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Ayat ini memberikan isyarat bahwa umat manusia harus selalu bersatu dan tidak boleh bercerai-berai. Selalu hidup dalam kerukunan, perdamaian dan penuh kasih sayang. Apabila terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat, segeralah selesaikan dengan sebaik-baiknya, bahkan terhadap pemeluk agama lain. Islam memerintahkan umatnya untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Tujuan inti dari pembahasan toleransi ini adalah bahwa setiap orang harus bisa dan mau menghormati serta menghargai perbedaan. Perbedaan adalah sunatullah yang tidak mungkin dihindari dalam kehidupan manusia. Di antara perbedaan yang terdapat di negara kita adalah perbedaan agama, ras, budaya, bahasa, dan suku. Namun, Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan tersebut supaya saling mengenal, dan dari saling mengenal itulah akan timbul rasa kebersamaan yang dapat menciptakan persatuan dan kesatuan. Dengan adanya perbedaan tersebut, kita diharapkan bisa menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan cara berpikir yang demikian, kita dapat terhindar dari berbagai bentuk pertentangan karena perbedaan latar belakang, baik itu budaya, ras, dan agama. Kalau perbedaan-perbedaan seperti ini tidak dikelola dengan baik, tidak mustahil akan terjadi benturan yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, hingga akhirnya menjadi bangsa yang rapuh. Selanjutnya kita lihat hadisnya ya, ada beberapa hadis di sini. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu man aminahu nasu wal muslimuna man salimal muslimuna min lisani wa yadihil wal muhajiru man hajara su'a wallazi nafsi biyadihi la yadkhulul jannata abdun la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Rawahu Ibnu Hibban. Artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin ialah orang di mana seluruh manusia merasa aman bersamanya. Muslim adalah orang yang seluruh muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangan. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi hal yang buruk. Demi zat yang menguasai jiwaku, tidak bisa masuk surga seorang hamba yang tetangganya tidak aman dari gangguan-gangguannya.
Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu an rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum, rawahu Ibnu Majah. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang dimarfukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi dari kandungan hadis tersebut dapat kita lihat bahwa isi kandungan hadis ini, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi hamba-hambanya yang tidak punya kasih sayang terhadap sesama. Yang kedua, Islam mengajarkan tentang pentingnya persaudaraan universal, yaitu sikap persaudaraan yang tidak memandang suku, ras, bangsa, dan agama. Yang ketiga, sikap toleransi dalam bingkai persaudaraan universal ini menyebabkan terlindungnya hak-hak orang lain dan diterimanya perbedaan dalam suatu masyarakat. Yang keempat, sikap toleransi yang dibingkai dalam persaudaraan universal akan melahirkan keadilan, perdamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan serta meniadakan semua keburukan. Selanjutnya, kita akan lihat implementasi toleransi di sekolah dan di masyarakat. Yang pertama, di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kalian harus menyadari bahwa para siswa yang belajar di sekolah kalian pastinya berasal dari berbagai macam kalangan dan latar belakang. Oleh karena itu, perbedaan pasti akan ada dan mungkin terjadi. Dengan adanya perbedaan seperti ini, kita dituntut untuk bersikap toleransi. Artinya, kalian harus bisa saling menghormati dan menghargai, sehingga kalian bisa bersahabat dengan harmonis dan nyaman. Contoh sederhana adalah ketika kalian sedang mengadakan diskusi dengan teman-teman tentang suatu hal. Ketika berdiskusi, biasanya terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut harus kalian hormati dan hargai. Jangan menganggap pendapatmu adalah yang paling hebat dan paling sempurna. Yang kedua, di lingkungan masyarakat. Ketika kalian tinggal di sebuah kampung atau desa, tentu kalian akan mengenal beberapa jenis organisasi remaja atau pemuda. Sebut saja organisasi Karang Taruna, organisasi remaja masjid, dan lain sebagainya. Di sanalah kalian akan bertemu, berkumpul, dan berinteraksi dengan banyak orang yang dari latar belakang yang berbeda. Saat berdiskusi, tentu akan terjadi silang pendapat, karena cara berpikir dengan sudut pandang yang berbeda. Disitulah kalian harus menunjukkan sikap toleransi, lapang dada, bersabar terhadap pendapat-pendapat yang mungkin berseberangan. Disitulah esensi toleransi, sehingga ketika keputusan telah diambil, maka semua harus menghormati dan mematuhinya. Dengan demikian, maka keutuhan dan keharmonisan antar sesama anggota organisasi akan terwujud dan tahan lama. Jadi itu untuk kehidupan di lingkungan masyarakat, dan kalian harus tahu juga itu, karena suatu saat kalian akan terjun ke masyarakat langsung, ya. Adapun hikmah toleransi, yang pertama menumbuhkan sikap mau menghormati kepada sesama. Yang kedua, menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menjauhkan seseorang atau sekelompok orang dari sifat atau sikap sombong dan superiority atau merasa paling hebat. Yang keempat, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kelima, melahirkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Intinya, kalian dalam bertoleransi menghormati dan menghargai, bukan berarti kalian harus mengikuti atau menirunya. Jadi seperti itulah toleransi. Mungkin untuk pertemuan kali ini di bab Quran surat Al-Hujurat
ayat 13 tentang toleransi Bapak cukupkan sekian. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.